Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana Adawiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis data dan pengolahan data pada mata kuliah metodologi penelitian. Silahkan disimak. Kemudian langsung saja. Jadi setelah teknik pengumpulan data dilakukan, selanjutnya adalah melakukan pengolahan data. Nah, tahapan pengolahan data itu ada editing, coding, entry, dan tabulating. Kemudian yang pertama ada editing. Tujuannya untuk memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh pengumpul data menurut Setiawan dan Saryono 2010. Dan kemudian kegiatan yang dilakukan yaitu yang pertama memeriksa data, kedua kelengkapan, ketiga kebenaran pengisian data, keempat keseragaman ukuran, kelima keterbacaan tulisan, dan yang keenam konsistensi data. Kemudian yang kedua ada coding, yang bertujuan untuk mengklasifikasikan jawaban dari responden ke dalam kategori menurut Setiawan dan Saryono 2010. Dan kegiatan yang dilakukan yaitu pemberian kode atau angka dan nomor pada data yang berskala nominal dan ordinal. Jadi, seluruh kode yang ditentukan untuk setiap jawaban disusun dalam buku kode. Buku kode ini selain diperlukan dalam pengkodean juga digunakan sebagai pedoman untuk analisis data dan penulisan laporan. Kemudian yang ketiga ada entry. Kegiatan yang dilakukan yaitu memasukkan data yang telah dikoding atau yang telah diberikan kode ke dalam program komputer. Dan yang terakhir yaitu tabulating atau tabulasi, yaitu jawaban yang telah diberi kode kemudian dimasukkan ke dalam tabel menurut Setiawan dan Saryono 2010. Kemudian kegiatan yang dilakukan yaitu memasukkan data ke dalam tabel berdasarkan tujuan penelitian. Dan pada dasarnya ada dua cara pelaksanaan tabulasi, yaitu yang pertama tabulasi manual. Semua kegiatan dari perhitungan sampai penyajian tabel dilakukan dengan tangan. Yang kedua, tabulasi mekanis. Pelaksanaan dengan cara ini dibantu dengan peralatan tertentu, yaitu komputer. Semua kegiatan dilakukan dengan bantuan alat yang telah dipilih. Setelah mempelajari tentang pengolahan data, kemudian analisis data. Analisis data yaitu ada tiga. Yang pertama analisis univariat, yang kedua analisis bivariat, dan yang ketiga ada analisis multivariat. Nah, ini ada penjelasannya. Yang pertama analisis univariat. Analisis univariat adalah analisa yang dilakukan menganalisis setiap variabel dari hasil penelitian. Analisis univariat bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian. Analisis ini dilakukan terhadap tiap variabel dari hasil penelitian. Analisis ini dapat disajikan dalam bentuk tabel, distribusi, dan presentase. Ukuran tendensi sentral atau grafik tiap variabel. Contohnya distribusi pemakaian jenis kontrasepsi. Kemudian yang kedua ada analisis bivariat. Analisis ini dilakukan terhadap dua variabel yang diduga berhubungan atau berkolerasi. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui interaksi dua variabel baik berupa komparatif, asosiatif, maupun koleratif. Dalam analisis bivariat ini dilakukan beberapa tahap antara lain. Yang pertama, analisis proporsi atau presentasi dengan membandingkan distribusi silang antara dua variabel yang bersangkutan. Kemudian, analisis dari uji statistik atau chi-square. Yang ketiga, analisis keeratan hubungan antara dua variabel dengan melihat OR. Contohnya yaitu umur dengan penyakit jantung. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah analisis multivariat atau analisis banyak variabel. Analisis ini dilakukan terhadap lebih dari dua variabel. Biasanya, hubungan antara satu variabel terikat dengan beberapa variabel bebas. Contohnya,
hubungan antara variabel pendidikan ibu, pengetahuan ibu, sosial ekonomi keluarga, dan jumlah anak. Sekian dari materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.